Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang akhlak pelaku dan perangai syaitan, ya, agar kita tidak menirunya, ya. Karena Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Semua yang merupakan ciri khas syaitan maka kita disuruh untuk menjauhinya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan la ta'kulu bishimal, ya. Jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum tangan kiri. Kenapa? Syaitan makan dan minum tangan kiri. Kemudian juga Rasulullah menyuruh untuk memberi dengan tangan kiri, ya, dan untuk menerima dengan tangan kiri. Kenapa? Syaitan yu'ti bishimal wa ya'khudh bishimal. Karena syaitan itu kalau memberi dengan tangan kiri, kemudian menerima juga dengan tangan kiri. Maka Rasulullah melarang kita untuk mengikuti perilaku syaitan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang akhlak syaitan, ya. Tentu akhlak yang buruk semuanya, ya. Baik, di antara akhlak syaitan kita sebutkan terlebih dahulu dari Al-Quran, baru kemudian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sombong, ya, ini yang sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah berfirman ketika Allah perintahkan kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah kepada Adam, maka semua sujud kecuali siapa? Iblis. Kata Allah, aba wastakbara, dia enggan dan dia sombong. Maka ketahuilah di antara akhlak yang paling buruk adalah akhlaknya syaitan, yaitu sombong, merasa besar. Istakbar itu merasa besar, merasa hebat, ya. Dia merasa Adam adalah pendatang baru, sementara dia adalah makhluk yang sudah lama beribadah kepada Allah. Begitu hebatnya iblis sampai dia masuk dalam jajaran para malaikat, padahal dia dari kalangan jin, karena dia jin yang top sampai bergaulnya sama malaikat. Oleh karenanya ketika disuruh sujud kepada Adam, dia merasa sombong, wastakbar, merasa sombong. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah bertanya, ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya, wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka iblis berkata, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Sehingga iblis sombong, di antara sebab dia sombong karena dia membanggakan unsur penciptaannya. Ini juga bahaya kalau orang sombong dengan nenek moyang, sombong dengan nasab, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di antara perkara jahiliyah al-fakhru bil ansab. Sombong dengan apa? Nasab. Saya keturunan ini, saya keturunan anu, saya keturunan ini. Padahal Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah dan yang paling apa? Bertakwa. Makanya Allah mengatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna bainakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia sekalian, sungguhnya kami ciptakan kalian dari laki dan wanita, yaitu dari Adam dan Hawa. Kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, itu berkabilah-kabilah, bersuku-suku, bernasab-nasab. Buat apa? Lita'arafu, untuk kalian saling mengenal, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk sombong-sombongan. Saya keturunan ini, saya keturunan darah biru, kamu darah coklat, ya. Kemudian Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah ada yang paling bertakwa di antara kalian. Bilal berkulit hitam tapi dia mulia, ya. Apa kata seorang penyair? Laqad rafa'al islamu Salman al-Farisi wa wada'a al-kufru nasiba Abu Lahabin. Sungguhnya Islam telah mengangkat derajat Salman al-Farisi, Persia. Dia bukan Arab.
Dan sungguhnya kekufuran telah merendahkan orang yang nasabnya sangat tinggi, yaitu Abu Lahab, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika menyebutkan tentang ujub, dia menyebutkan di antara ujub dengan nasab, ujub dengan nasab. Kemudian dia sebutkan di antara orang-orang ujub di zaman beliau adalah Bani Hashim, sebagian Bani Hashim yaitu sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sombong dengan nasab mereka. Sungguhnya kalau Allah memberikan nasab mulia, maka seorang bersyukur bukan untuk disombong-sombongkan, bukan untuk disombong-sombongkan, karena yang Allah nilai yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, paling bertakwa. Bilal berkulit hitam, budak, bekas budak, tapi Rasulullah mendengar terompahnya bunyi di surga. Ya. Ketika Ibnu Abbas berkata kepada muridnya, ala adulluka imra'atan min ahli jannah, ala adulluka ala imra'atin min ahli jannah, maka aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga. Kata Ibnu Abbas, hadhihi imra'atun sauda, inilah wanita berkulit hitam. Atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, inni usra wa atakasyaf, fadu Allah an yashfiyani. Ya Rasulullah, aku ini kena penyakit ayan atau kejang-kejang, dan kalau sudah lagi kumat, auratku terbuka, yaitu sebagian tersingkap, maka doakan agar aku disembuhkan oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, in syi'ti da'autullaha an yashfiyaki, wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau mau saya doakan kau sembuh, dan kalau kau mau kau sabar dan bagimu surga. Kata wanita ini, aku bersabar ya Rasulullah, tidak usah doakan sembuh. Tapi fadu Allah alla atakasyaf, tapi berdoalah kepada Allah kalau aku lagi kumat agar tidak tersingkap. Ini wanita penghuni surga berkulit apa? Hitam. Maka di antara kejahiliahan, kegoblokan ya, bangga dengan apa? Bangga dengan nasab ya. Nasab itu kalau mulia, syukuri, seharusnya teriring dengan akhlak yang mulia, amal yang mulia. Makanya Nabi SAW bersabda, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lemah, nasabnya tidak bisa membuat dia cepat. Siapa yang lambat dengan amalnya, nasabnya tidak bisa mendukung dia untuk apa? Untuk cepat. Maka hati-hati, jangan sampai seorang sombong dengan apa? Nasabnya. Saya keturunan ini. Sebagian orang, saya keturunan darah biru. Bapak, nenek moyang saya dulu raja. Kerajaannya masih ada, sudah enggak ada. Terus apa yang mau disombongkan? Masih ada aja, jangan sombong, apalagi sudah tidak ada ya. Taib. Jadi sombong ini bahaya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala tentang neraka jahanam, fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Sungguhnya neraka adalah tempat buruk bagi orang-orang yang sombong. Jadi ikhwan, hati-hati jangan sombong. Sombong akhlaknya siapa? Iblis ya. Sombong karena nasab, sombong karena ilmu, sombong karena cantik ya. Padahal cantiknya begitu aja udah sombong, belum sombong karena tampan, sombong karena badannya mungkin bagus ya, sombong karena pakaiannya bagus, sombong karena rumahnya bagus, sombong karena mobilnya bagus, sombong karena tasnya branded ya. Padahal suaminya setengah mati beliin ya. Oleh karenanya jangan sombong. Semua yang bisa menyebabkan sombong sebaiknya tinggalkan. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, sungguhnya seorang dia mampu untuk memakai pakaian yang indah, tapi dia khawatir ujub, maka dia tinggalkan, maka Allah akan buat dia pakai gaun dari surga ya. Kita ini pakaian kalau saya pakai bisa bikin sombong. Udah, enggak usah dipakai. Hati ini enggak bisa dijaga, kita enggak bisa mengontrol hati kita. Oh tenang, saya pakai mobil mewah, saya pakai baju bagus, saya enggak bakalan sombong. Hati kita enggak bisa kontrol. Hati kita enggak bisa kontrol ya. Oleh karena juga hati-hati, kalau kebetulan antum diberi rezeki banyak, mungkin enggak banyak di antara kalian, rata-rata rezekinya pas-pasan ya. Yang mesti yang punya rezeki banyak berlebihan, jangan sampai ngajarin anak jadi sombong. Hati-hati, anak-anak itu enggak bisa kontrol hatinya. Kita belikan ini yang mewah, kemewahan, dia enggak bisa kontrol hatinya, akhirnya menjadi apa? Sombong dan angkuh. Jadilah dia berakhlak dengan akhlaknya siapa? Iblis. Taib. Di antara akhlak iblis adalah hasad. Ya, bahwasanya dia hasad kepada Adam sampai tingkat hasad yang paling tinggi, yaitu pokoknya berangan-angan yang dihasati celaka sama dia, meskipun tidak harus mendapatkan kenikmatan. Kebanyakan orang hasad, misalnya ada temannya jadi direktur, dia maunya gimana? Ini direktur turun, dia yang gantikan posisinya. Orang hasad seperti itu. Ada orang dua jualan,
satunya laku, dia kurang laku. Dia pingin punya temannya tidak laku, dia yang laku. Ada dokter di antara dokter hasad, satunya orang ngantri, pasiennya banyak, satunya pasien sedikit. Dia berangan-angan pas dokter itu pasien sedikit pindah ke dia. Kebanyakan hasad begitu, ingin berpindah ke kenikmatan. Ini hasad yang parah. Ada hasad yang lebih parah lagi, yaitu enggak apa-apa, enggak usah dapat kenikmatan, sama-sama susah. Saya pingin dia miskin seperti saya. Ini parah ini. Ini parah ya. Saya pingin dia rugi seperti saya, bangkrut seperti saya. Itulah hasadnya iblis. Iblis tidak bilang, Adam keluar dari surga, saya gantikan posisinya. Enggak. Iblis bilang, Adam, semuanya sama saya di neraka. Jadi tidak harus saya menggantikan posisinya di mana? Surga, tapi kita sama-sama binasa. Ini hasad yang paling parah. Bukan ingin kenikmatan berpindah kepadanya, tapi ingin kenikmatan hilang darinya supaya merasakan seperti apa yang saya rasakan. Makanya Allah berfirman, Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabin nar. Sungguhnya setan adalah musuh bagi kalian. Jadikanlah setan sebagai musuh. Sungguhnya dia menyuruh pengikutnya agar menemaninya di mana? Di neraka. Maka iblis tidak peduli. Dia goda setan. Padahal ancamannya neraka, dia tahu. Tapi dia cuek, enggak ada masalah. Yang penting ada masuk apa? Neraka. Yang penting keturunannya masuk neraka. Maka ini hasad tingkat tinggi. Hasad tingkat tinggi, inilah hasad akhlaknya iblis. Makanya ibu-ibu kalau hasad, aduh, iblis nih, iblis. Hati-hati, akhlak iblis. Jangan diikuti. Bilang auzubillahi minasyaitonir rajim, karena hasad itu penyakit ya. Hasad itu apa? Penyakit. Kalau kita hasad sama orang, kita puji-puji dia. Kalau kita hasad sama orang, kasih kue sama dia biar kita enggak hasad. Kalau kita hasad sama orang, kita berusaha sapa dia, kenal sama dia agar hasad itu apa? Hilang. Karena kalau sudah kenal biasanya lebih sayang. Kalau tak kenal, setan membisiki dari belakang sehingga muncul apa? Hasad dan macam-macamnya. Lawan, jangan biarkan akhlak iblis, perangai iblis bercokol dalam dada kita ya. Di antara akhlak yang buruk iblis adalah hasad. Kemudian juga di antara akhlak iblis ya, untuk menggoda manusia, dia menghiasi maksiat supaya kelihatan indah. Di dalam Al-Quran banyak sekali. Wa zayyana lahumu syaitanu a'malahum. Syaitan menghiasi amalan mereka sehingga menjadi indah. Dan iblis sudah pernah bersumpah di hadapan Allah dalam surat Al-Hijr ayat 39. Dia berkata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Dia bersumpah, ya Rabbku, ya sungguh aku benar-benar akan menghiasi maksiat bagi mereka di atas muka bumi. Dan sungguh benar aku akan menyesatkan mereka. Jadi syaitan menghiasi maksiat. Menjadi indah maksiat yang dilakukan. Sampai sebagian ulama seperti Ibnu Katsir menyebutkan, syaitan mengatakan, aku akan buat mereka gelisah kalau tidak maksiat. Dan itu yang dialami oleh orang-orang yang sudah kecanduan. Kalau mereka tidak bermaksiat, mereka gelisah. Kalau sudah sering minum isap rokok, kalau enggak merokok gelisah, masih ada yang kurang. Bahkan sebagian dai ada yang entah lagi konslet, dia bilang kalau rokok bagi saya wajib. Kenapa? Kalau tidak merokok saya tidak bisa ngajar. Itu namanya kecanduan, Mas. Ya. Itu namanya kecanduan. Ya. Sampai dia bilang bukan sunnah lagi, bukan makruh, bukan haram, bukan sunnah apa? Wajib. Karena kalau tidak merokok tidak bisa ngajar agama katanya. Ini enggak benar seperti itu. Sama nanti orang mabuk juga begitu. Kalau enggak mabuk saya enggak bisa tenang. Sama kalau sudah sakau orang-orang narkoba, kalau enggak saya pakai narkoba saya enggak tenang. Terus jadi wajib pakai narkoba. Ini syaitan menghiasi sampai perkara yang makruh atau haram, bahkan haram sampai dibilang bukan sunnah lagi. Jadi apa? Wajib, bahlul ini. Subhanallah. Bisa bagaimana dia nekat mengatakan rokok hukumnya apa? Wajib. Dan demikian juga kecanduan-kecanduan yang lain. Sampai seorang benar-benar kecanduan kalau dia tidak melakukan dia gelisah. Sampai disebutkan oleh seorang ahli minum bir, ahli khamar, dia mengatakan saya minum secawan khamar, akhirnya saya minum secawan khamar bukan untuk kenikmatan lagi, tapi untuk menghilangkan kecanduanku, saya menderita kalau tidak minum. Jadi bukan lagi kenikmatan, tapi kata menghilangkan kesengsaraan. Sama seperti ketika seorang sudah sakau, kalau tidak narkoba dia sengsara.
Demikianlah orang sudah kecanduan maksiat. Maksiat apa saja? Minum khamar, berzina, nonton film Hollywood, ya. Film Korea. Kalau tidak nonton kayaknya kurang apa? Kurang sip, ya. Kurang sip. Kalau tidak nonton gelisah. Ini kecanduan adalah dari tazyinus syaitan. Syaitan menghiasi. Syaitan menghiasi. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innal mar'ata auratun idza kharajat istashrafa syaitan. Sungguhnya wanita itu adalah aurat. Kalau dia keluar rumah maka syaitan mengintai. Syaitan mengintai. Buat apa? Untuk menjadikan dia jerat untuk menggoda para lelaki. Maka dihiasilah wanita di hadapan para lelaki. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, innal mar'ata tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Sungguhnya wanita itu kalau datang dalam bentuk syaitan, kalau balik juga dilihat dalam bentuk syaitan. Maksudnya kata para ulama, syaitan menghiasi. Sehingga seorang laki kalau melihat wanita dari depan kelihatan luar biasa. Kalau dari belakang juga luar biasa. Bahkan lebih indah daripada istrinya. Padahal istrinya lebih cantik daripada wanita tersebut. Tapi kata orang, rumput tetangga lebih hijau. Kenapa? Ada syaitan yang menghiasi. Ada syaitan yang menghiasi. Kalau ngobrol sama istri biasa-biasa saja, tapi coba kalau ngobrol sama istri orang semangat, bergetar, bergelora, syaitan menghiasi. Kalau sama istri biasa hambar, istri sendiri ya. Ini namanya syaitan menghiasi maksiat. Di antaranya syaitan menghiasi syirik, sehingga syirik seakan-akan suatu yang syar'i. Ya. Syirik suatu yang syar'i. Seperti ketika syaitan menghiasi Ratu Balqis ketika masih kafirah bersama pengikutnya, kata burung hudhud, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Aku mendapati Ratu Bilqis dan rakyatnya sujud kepada matahari, tidak sujud kepada Allah. Dan syaitan telah menghiasi perbuatan mereka. Itu syaitan bilang apa? Matahari bermanfaat. Dengan matahari maka berbagai macam kehidupan bisa ada. Dengan matahari kita bisa melihat indahnya dunia. Kalau tidak ada matahari, sehingga dihayalkan bahwasanya matahari sumber kebaikan, maka hendaknya sujud kepada matahari. Sama seperti sebagian orang ada yang beribadah kepada sapi sampai cari keberkahan dari kencing sapi. Ya. Kencing sapi dikumpul kemudian diminum atau diusapkan ke wajahnya. Di antara mereka yang berkata, kenapa kita begitu kepada sapi? Karena sapi adalah hewan yang tulus. Lebih tulus daripada seorang ibu. Kalau ibu nyusui, masih harap pamrih dari anaknya. Tapi kalau kita ambil susu sapi, ikhlas dia. Bukan ikhlas, sapi bahlul. Tapi syaitan menghiasi. Sehingga membenarkan seakan-akan itu hal yang benar. Itu hal yang legal ketika kita ambil air kencing sapi, kemudian taburkan ke tubuh. Dianggap sapi adalah Tuhan atau tunggangan Tuhan. Ini semua syaitan menghias. Orang berakal tahu sapi ya diciptakan untuk tunduk kepada kita, untuk kita manfaatkan, untuk kita makan dagingnya, atau untuk bajak sawah, bukan untuk kita ibadahi. Ya. Akal menunjukkan kalau beribadah harus kepada yang lebih hebat, bukan kepada yang lebih di bawah. Dan banyak seperti ini. Seperti orang-orang yang minta-minta kepada mayat-mayat. Kalau minta pada Allah langsung, kamu siapa? Allah tidak bakalan lihat kamu. Kamu siapa? Manusia ada miliaran. Emang kamu dilihat sama Allah? Dosa aja banyak, mau cari muka sama Allah, mana dilihat? Nah, caranya lewat wali-wali. Karena wali punya hubungan khusus sama Allah. Subhanallah. Ini perkataan membuat dia jauh dari Allah. Sehingga dia bersandar bukan kepada Allah, bersandar kepada wali-wali yang sudah mati. Padahal Allah mengatakan, wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun saja yang jatuh gugur kecuali Allah tahu. Itu daun, apalagi ente. Ente lebih mulia apa daun? Ente lah. Daun aja Allah tahu, apalagi antum. Antum di ujung dunia enggak ada orang seorang pun berdoa kepada Allah, salat malam, menangis. Allah tahu atau tidak? Tahu. Ini dibilang mana Allah perhatikan kamu, minta sama kepada wali-wali. Sehingga akhirnya semangat pergi ke kuburan wali-wali, minta ke wali. Ke masjid sepi. Saya punya kawan cerita, orang awam. Kata dia, Firanda ada kawanku, kawan sekolah saya. Kawanku sampai liburan, dia ambil cuti supaya pergi ke kuburan-kuburan. Saya bilang, kenapa susah-susah? Kau bangun malam aja, sholat malam. Sholat malam, berdoa, selesai. Kenapa harus minta-minta ke wali-wali?
Syaitan menghiasi. Akhirnya hatinya bukan bersandar kepada Allah, tapi bersandar kepada wali. Sampai kemarin ada klip mengatakan kalau kau lagi gelisah, sebut saja nama Abdurrahman, Abdurrahman, Abdurrahman sampai 7 kali, nanti hilang semua kegelisahan. Dari mana seperti ini? Ini dari mana? Bukannya suruh ingat Allah, berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ini suruh zikir Abdurrahman. Ini seperti apa? Tapi kita lanjut. Di antara akhlak syaitan, syaitan suka kalau manusia terbuka auratnya. Syaitan suka. Kata Allah, fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Maka syaitan pun menggoda Adam dan Hawa agar keduanya membuka auratnya. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Allah melarang kalian makan dari pohon ini agar kalian tidak menjadi malaikat atau agar kalian tidak kekal. Jadi syaitan ingin terbuka aurat. Di antara propaganda syaitan bagaimana wanita bisa buka aurat, bagaimana lelaki bisa buka aurat. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf lihat ayat 25 sampai 26, kata Allah, ya bani Adam, ya wahai anak-anak Adam, ya la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak-anak Adam, janganlah kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana syaitan telah berhasil memfitnah kedua nenek moyang kalian Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma. Syaitan berhasil membuka pakaian mereka berdua. Syaitan ingin orang terbuka aurat. Makanya sekarang syaitan menggambarkan kepada, biasanya wanita jadi korban, kepada para wanita, kalau orang bisa buka aurat berarti modern. Berarti apa? Modern. Semakin terbuka semakin apa? Modern. Seperti orang-orang bule. Tidak punya malu, ya. Kebanyakan makan babi, malunya hilang. Tidak punya malu. Ya. Terbuka aurat, semakin terbuka semakin modern. Padahal kita dulu belajar waktu SD yang nggak pakai baju itu orang utan. Orang primitif zaman batu, katanya begitu. Ini sekarang malah yang buka pakaian malah semakin apa? Modern. Ini jebakan syaitan. Syaitan ingin membuka aurat. Sejak awal syaitan ingin wanita terbuka aurat. Maka terpancinglah wanita kalau punya pakaian yang indah, mau dia pamer, mau dia tampilkan, mau dia pamer. Jadilah barang dagangan di sana. Wanita jadi barang dagangan untuk diperlihatkan, dipamerkan keindahan tubuh mereka, karena itu tujuan syaitan. Tapi di antara akhlak syaitan, yaitu syaitan ingin orang-orang ya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 119. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika syaitan menggoda, sampai syaitan berkata, "Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah." Aku terus memerintah mereka, aku membisiki mereka, fala yughayyirunna khalqallah, sampai mereka merubah ciptaan Allah. Tidak puas dengan pemberian Allah. Di antaranya yang sering terjebak adalah para wanita. Merubah ciptaan Allah, merubah fisik mereka. Sampai Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, la'anallah al-washimah wal mustawshimah. Allah melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta untuk ditato. Tidak puas badannya begini, maunya ditato. Digambar-gambarin. Al-wasilah wal mustawsilah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut atau yang minta untuk disambung rambutnya. Wan namisah wal mutanammisah. Allah melaknat wanita yang mencukur alis atau yang minta untuk dicukur. Alis sudah bagus, dicukur kasih spidol. Kemudian wal falijah wal mutafallijah. Wanita yang mengkikir gigi. Kalau zaman dahulu gigi dikikir supaya agak renggang, kelihatan masih muda, supaya kelihatan lebih cantik. Tidak numpuk-numpuk giginya, ya. Kata Nabi setelah itu, al-mughayyirati li khalqillahi lil husn. Al-mughayyirati khalqallahi lil husni. Wanita-wanita ini merubah ciptaan Allah supaya kelihatan semakin indah. Ini yang kerjaan syaitan, dibisikin, kamu kurang keren, harus begini, harus begini. Akhirnya terpedaya, akhirnya merubah ciptaan Allah.
Kadang bukan wanita saja yang dibisikin, suaminya dibisikin, suruh istrimu begini, begini, begini. Akhirnya suaminya yang suruh. Mami, itu hidungnya ditambahin dikit, Mami. Ya. Sudah mancung, ininya ditinggiin. Ininya apa tinggi. Nah, jadi kayak orang bule potan. Ya. Terus apa lagi? Bibirnya tambahin dikit. Sudah bagus gini, tambahin gini, membeli dikit. Kenapa? Supaya menarik. Membelain dikit. Subhanallah. Hidung udah bagus-bagus, nunjukin dikit. Dada sudah normal, besarin dikit. Perempuan jadi korban. Siapa yang suruh? Iblis. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Aku terus memerintahkan mereka sampai mereka rubah ciptaan Allah. Akhirnya rubah sana, rubah sini, rubah sana, rubah sini. Kayak orang Korea, operasi plastik, tambal sini, tambal sini. Lama-lama jadi boneka Barbie. Terus begitu bahagia. Bahagia bukan dari situ. Bahagia dari dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki kalau sudah maunya dibisikin setan, mau istrinya secantik apapun dia pasti tidak puas. Tapi kalau diberi ketenangan oleh Allah ya senang-senang aja. Bahagia Allah berikan. Allah berikan. Jadi di antara akhlak iblis ingin agar manusia merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak puas dengan ciptaan Allah. Dia lihat hidungnya di kaca dia menangis. Subhanallah, kenapa hidung saya kayak begini? Ya akhi, emang kalau hidung mancung pasti bahagia? Belum tentu. Banyak orang hidung pesek ketawa terus. Bahagia. Tidak ada jaminan. Terus, setan ini tidak puas gini rubah-rubah gini rubah gini. Nah, kalau sudah rubah-rubah hidung, biasanya kadang kalau sudah nanti maksiat ya. Nanti maksiat supaya dilihat orang, supaya ini, supaya ini. Antum syukuri apa yang Allah berikan ya. Kalau terlalu ganteng, terlalu cantik juga bahaya, semakin mudah terpapar pada kemaksiatan. Mudah digoda. Lihat kenapa Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara, karena terlalu ganteng. Antum enggak pernah dipenjara karena kurang ganteng. Nabi Yusuf karena terlalu ganteng diuji, enggak mau dipenjara. Banyak yang goda. Kalau kita wajah pas-pasan siapa yang goda? Orang lihat aja enggak tertarik. Tapi kalau antum ganteng, terus naik mobil mewah, oh cewek semua datang. Ada gula, ada semut. Karena sudah datang. Oh, sudah gitu apa yang terjadi? Maksiat. Laki-laki sama perempuan pasti ada strom, enggak mungkin enggak ada strom kecuali enggak normal. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ya udah syukuri yang ada. Setan membayangkan seorang untuk tidak puas dengan apa yang Allah ciptakan tentang dirinya. Akhirnya dibisikin untuk rubah dan akhirnya itu yang terjadi. Operasi plastik, setahun sekali maintenance pergi ke Korea, murah di Korea, hidung ditambah-tambahin. Nanti ada yang tanya, Om, kayaknya dulu hidungnya begini, enggak begini ya Omnya? Enggak, dulu kayak gini kok katanya. Begini terus copot repot. Taib. Kemudian di antara godaan syaitan, akhlak syaitan ingin membuat yang halal menjadi haram. Gimana caranya? Supaya dibisikin ini halal. Allah mengatakan, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia sekalian, makanlah dari bumi yang halal-halal. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan ingin kalian makan haram. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ingin kita makan haram, yang syubhat tinggal aja, yang haram makan. Ini ada korupsinya tinggalin. Alhamdulillah kita masih makan, enggak perlu makan yang mewah-mewah, yang penting masih bisa makan daripada makan mewah-mewah, makan mahal-mahal ternyata dari hasil yang haram. Kalau ada orang ajak antum untuk melakukan transaksi haram, riba, mohon maaf saya tidak siap dihisap oleh Allah, udah ya saya cari yang lain, sudah saya enggak mau. Jangan pernah buka pintu celah. Syaitan bilang, "Oh, tenang, ini enggak apa-apa, nanti habis itu bertobat, tenang aja. Kapan lagi ada kesempatan?" Sekali-sekali ada kesempatan seperti ini. Nanti habis itu kau haji umroh aman. Sehingga dia nekat akhirnya melakukan perkara yang haram. Datang seorang kepada saya, Ustaz ini ada proyek Ustaz, proyek pemerintah tapi saya harus kasih duit sama bupati. Ini kamu udah kaya, saya bilang ngapain kayak gitu-gitu. Saya enggak mungkin bilang itu boleh, saya juga enggak dapat duit dari kamu. Yang saya dapat dosa kau yang enak nanti. Enggak ada saya bilang, enggak ada. Hidup cuma sekali.
Kecuali kamu darurat, kalau nggak terima proyek itu mati, ya itu lain cerita. Ini kau masih nyaman, masih gemuk, masih ganteng, rumah masih besar. Terus ngapain proyek-proyek kayak gitu? Hidup cuma sekali. Ini saya ingatkan kepada travel-travel yang ngambil visa-visa korupsi. Jatahnya reguler diambil, dijual oleh sebagian oknum, dibeli sama travel-travel. Akhirnya dinamakan oleh setan dengan visa percepatan. Padahal itu visa gratis. Supaya apa? Bayar, padahal itu korupsi. Sudah zalim ngambil hak orang, dijual, terus haji. Antum kalau naik mobil, sudah lampu merah, tiba-tiba ada yang nyerobos, marah atau tidak? Marah. Ini lagi ngantri haji, tahu-tahu jatah antrian diambil, dijual sama orang kaya, terus antum mati. Wah, gimana? Ini kadang-kadang sudah kalau haram enggak usah, ngapain yang syubhat-syubhat. Emang kalau ente enggak ambil visa korupsi, ente travel rusak, enggak ada untungnya. Syaitan ini, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang halal-halal yang jelas. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kalau syubhat tinggal. Sebagian orang ngajak saya bilang, saya tidak siap untuk dihisab, yang lain aja saya enggak siap. Alhamdulillah saya masih gemuk, alhamdulillah. Syubhat-syubhat tinggalin, akhi. Ente alhamdulillah kita masih bisa makan. Kita masih bisa makan, masih bisa minum. Alhamdulillah kita bisa nafkahi keluarga. Kalau haram tinggalin. Syubhat, kalau ente tinggalin yang haram, Allah buka pintu yang halal nanti. Jangan terpedaya dengan keuntungan yang sebentar, terbayang, oh untungnya sekian, tapi korupsi. Tapi gratifikasi. Ya. Apa kata Nabi SAW? Tentang al-gulul, ya. Bahwasanya harta gulul adalah neraka. Harta gulul, ya. Gulul itu apa? Mengambil uang negara di antaranya, ya. Di antaranya mengambil uang negara. Uangnya negara diambil. Jadi jangan ngajarin korupsi, jangan gratifikasi dan yang lainnya. Taib. Di antara tipuan syaitan adalah menakut-nakuti orang, takut miskin sehingga jadi pelit. Dalam surat Al-Baqarah ayat 268 kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Sungguhnya setan nakut-nakutin kamu untuk jadi miskin. Jangan sedekah. Nanti anak-anak kebutuhannya banyak, kuliah butuh duit. Simpan aja duit, tabung. Sampai orang tuanya ada kebutuhan, aduh mama enggak usahlah dikasih. Mama kan udah tua, ini anak-anak yang masih muda enggak tahu hidupnya sampai kapan. Akhirnya pelit sama orang tua, pelit sama kakak, pelit sama adik. Dibisikin oleh setan untuk tabungan dia banyak. Ya akhi nanti urusan nanti. Ente tabung tapi jangan yang berlebih-lebihan. Saya setiap anak harus tabung sekian miliar. Ngapain seperti itu? Akhirnya gara-gara kau ingin punya tabungan bagi setiap anak sekian ratus juta, kamu pelit sama yang lainnya. Kalau kamu enggak pelit enggak apa-apa. Pelit sama orang tua, pelit sama kakak, pelit sama adik, pelit sama tetangga. Asyaitanu ya'idukumul faqara. Setan nakut-nakuti takut miskin. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan menyuruh kalian untuk berbuat keji. Sebagian ulama menafsirkan pelit. Setan itu ingin kamu pelit. Kalau kamu pelit, setan bilang top. Ini kawan. Pelit. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Adapun Allah menjanjikan bagi kalian maghfiratan minhu, ampunan Allah. Kalau kamu tidak pelit, Allah kasih ampunan. Kalau kamu bersedekah, Allah kasih ampunan. Wa fadla, dan Allah beri tambahan. Jangan dengar syaitan. Itu bisikan syaitan agar kamu pelit. Jadilah orang sangat pelit dengan hartanya. Pelit. Maka hati-hati. Kita bukannya tidak boleh menabung, boleh, tapi yang wajar-wajar. Adapun tidak wajar, saya harus siapkan semua rumah buat anak-anak, saya harus terus kamu pelit, ya enggak boleh. Kalau kamu sudah sedekah terus pengin bangun rumah buat anak-anak, bagus, enggak ada apa-apa. Tapi jangan gara-gara pengin safety buat anak-anak padahal tidak darurat seperti itu, akhirnya dipelit sama orang-orang yang harusnya kamu santunin. Hati-hati, itu hanyalah syaitan. Saya ketemu seorang kafir
di pesawat, saya ngobrol sama dia orang kaya. Ngobrol-ngobrol saya bilang, "Gimana sekarang, Pak?" Dia bilang, "Saya sedih." "Kenapa sedih?" "Anak-anak saya penuhi seluruh keinginannya, saya penuhi semuanya keperluannya. Sekarang mereka udah berkeluarga, mereka enggak pernah hubungi saya." Tua dalam kesendirian. Kasihan. Anak-anak yang perlu kita kasih itu akhlak dan agama. Kasih duit malah lupa sama kita, malah membangkang sama kita, maka kurang ajar sama kita. Itu buktinya. Malah seperti itu. Anaknya disekolahkan ke luar negeri, dikasih fasilitas. Bapaknya sakit, dia tidak pulang kunjungi. Mamanya sakit, dibiarin aja. Sibuk, banyak urusan. Mamanya sakit. Sekolah buat apa kalau gitu? Untuk jadi anak durhaka. Difasilitasi. Yang penting itu agama. Demi Allah. Anak kita misalnya miskin. Tapi dia saleh. Lebih baik daripada dia pintar tapi kurang ajar. Iya atau tidak? Anak antum jadi profesor. Belajar terus sampai kepalanya botak. Tapi dia tidak pernah sholat. Kapan dia mau doain antum? Doa untuk dirinya sendiri aja nggak sempat. Dunia. Apalagi doain antum orang tuanya. Antum sudah sekolahkan dia sampai dia botak, ternyata dia begitu. Satu anak disekolahkan nggak lulus, nggak ngerti. Terima rapot merah semua. Tapi ternyata rajin sholat. Beribadah, diomongin kurang nyambung, tapi kalau dia salat, Rabbi ghfirli wali walidayya. Allahu Akbar. Kita udah meninggal, doa terus berjalan. Ya kalau punya anak cerdas kemudian saleh, itu yang kita inginkan. Yang penting itu anak saleh. Alhamdulillah rezeki cukup. Jangan sampai kita jadi pelit gara-gara ingin menyenangkan angkat, akhirnya kita pelit sama orang tua, pelit sama kakak adik, pelit sama tetangga. Itu dari syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqara. Setan nakut-nakutin kamu untuk pelit. Terkadang ada yang memerankan peran setan, istri yang kurang ajar. Suaminya mau kasih ibunya, jangan Mas, enggak usah lah Mas. Mama enggak perlu gitu-gitu. Mama itu zuhud. Udah ini. Akhirnya pelit sama orang tuanya. Nanti dia mau belikan kakaknya, ngapain kakak nggak perlu. Kita anak-anak masih banyak kebutuhan. Akhirnya pelit sama kakaknya. Ini istri menjalankan peran setan. Berakhlak setan. Hati-hati ibu-ibu. Ibu-ibu itu ngajarin suami jangan pelit, tapi ngajarin suami untuk apa? Bukan diajarin supaya pelit, tapi ajarin supaya dermawan, supaya baik. Bilang kasih aja Mas, insya Allah ganti yang lebih baik. Kan begitu enak dengarnya. Kasih aja Mas. Insya Allah ganti dengan lebih apa? Lebih baik. Dunia maupun di akhirat. Kemudian di antara akhlak syaitan, ya. Syaitan ingin mengadu domba di antara manusia. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Allah sebutkan. Syaitan ingin mengadu domba di antara manusia. Ya. Seperti Allah berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina." Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik, pilih diksi yang terbaik, jangan sampai nyelekit, jangan sampai ceplas-ceplos, jangan sampai nyinggung orang lain. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Syaitan mengadu domba di antara mereka. Kalau bicara sama teman, hati-hati kalau tulis diksi di WA, di grup, jangan suka. Ada orang sampai bangga bisa nyinyir orang tiap hari. Bangga. Ini setan seperti ini. Nabi Yusuf saja diadu dengan kakak-kakaknya oleh setan. Makanya Nabi Yusuf berkata ketika ketemu bapaknya ketika di Mesir, "Ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijn wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati." Di antara kenikmatan Allah berikan kepadaku, Allah datangkan kalian dari Palestina menuju Mesir. Setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku. Syaitan suka mengadu domba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir." Wa yasuddakum anis salati wa an dzikrillah wa anis salat. Fahal antum muntahun.
Wahai orang beriman, sungguhnya khamar, judi, mengundi nasib, berhala-berhala adalah najis, perbuatan syaitan. Siapa yang suka minum khamar, perbuatan syaitan. Siapa suka main judi, perbuatan syaitan. Judi online, setan online. Allah yang bilang, min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, tinggalkanlah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sungguhnya syaitan ingin menimbulkan adu domba di antara kalian, permusuhan dalam khamar dan perjudian. Orang berkelahi gara-gara khamar, orang berkelahi gara-gara judi. Kalau dia judi, punya utang banyak, akhirnya dia bikin kriminal dan macam-macam. Kasihan. Hidup dalam angan-angan. Belum lagi pakai dukun. Dulu ada kawan saya, sudah sadar, orang kaya raya. Dia bilang, Ustaz, dulu kita kalau main judi, grup-grup main judi, masing-masing pejudi bawa dukun. Supaya menang judi. Sudah kalau sudah satu maksiat, kemudian maksiat-maksiat lagi ngikutin. Ngeri. Ngeri. Jadi setan ingin mengadu domba. Maka kita jangan terpancing. Kapan kita terpancing berkelahi sama kawan, sesungguhnya kita sedang terjebak dalam perangkap syaitan. Dan yang paling ingin diadu domba oleh syaitan adalah suami dan istri. Dengar ibu-ibu. Yang paling ingin digoda syaitan untuk diadu domba adalah siapa? Suami dan istri. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, inna syaitana yada'u arsyahu alal ma'. Sungguhnya syaitan meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu, kemudian dia utus anak-anak buahnya untuk menggoda manusia. Fa adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling diberi kedudukan dekat dengan iblis, dengan syaitan adalah syaitan yang paling besar godaannya. Fayaji'u ahaduhum, setelah mereka menggoda mereka lapor, bos, saya sudah gini-gini. Kata syaitan, belum. Satu lagi, bos, saya sudah gini. Belum. Bos, satu ekor syaitan datang lagi, bos, saya begini. Belum. Sampai datang satu ekor syaitan berkata, la azalu bihi hatta farraqtu bainahu wa baina zaujati. Saya terus menggoda dia sampai dia menceraikan istrinya. Kata iblis, ni'ma anta, ente setan top. Sini. Maka setan dekatkan dia kepada ini top. Berarti setan paling ingin ribut suami istri. Makanya istri jangan jadi teman setan. Bikin suami marah-marah. Suami juga jangan mudah terpancing. Berarti kepancing setan. Jangan. Kalau marah udah diam aja. Kalau istri marah-marah, pergi ke masjid. Jangan cari akhwat, tidur situ. Baca Quran. Jangan bilang memang cewek cuma lu aja. Jangan, itu setan. Setan ingin kita ribut. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang sihir, kata Allah Subhanahu wa taala, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Di antara sihir adalah fungsinya untuk memisahkan seorang suami dengan apa? Istri. Ngeri. Disihirlah sang suami, lihat istrinya seperti orang hutan. Jelek ya lama-lama kok kelihatan tua, kelihatan ini, kelihatan. Istrinya lihat suaminya tidak ada hasrat sama sekali, hilang hasratnya. Setan. Dan macam-macam cara setan untuk menjadikan suami istri berpisah. Maka hati-hati, jangan mudah terpancing. Ada kata-kata yang buruk, kita tenang, jangan terpancing. Kita bisa perbaiki. Faslihu baina akhawaikum, innamal mu'minuna ikhwatun, faslihu baina akhawaikum. Orang-orang beriman adalah saudara. Saling damai di antara mereka. Sungguhnya permusuhan, pertikaianlah rancangan syaitan. Di antara akhlak syaitan, perangkap syaitan adalah tabdzir. Ini akhlak syaitan, tabdzir, suka mubadzir, mubadzir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin." Sungguhnya orang-orang mubadzir
teman-temannya apa? Syaitan. Mubadzir. Mubadzir itu diantaranya menggunakan harta pada yang haram. Ya. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kana ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbih kafura. Janganlah kalian berbuat mubadzir, sungguhnya orang-orang mubadzir teman-temannya syaitan, dan syaitan sangatlah kufur kepada Rabb-nya. Sangatlah kufur kepada Rabb-nya. Oleh karenanya di antara yang mendekati kepada mubadzir adalah israf. Hati-hati. Ya. Allah mengatakan apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Ya. Makanlah dan minumlah kalian, akan tetapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Maka dan jangan berlebih-lebihan, sungguhnya Allah tidak suka dengan yang israf. Israf itu apa? Berlebih-lebihan pada yang halal. Kalau mubadzir tadi mengeluarkan uang pada yang haram, beli rokok mubadzir atau enggak? Mubadzir. Saya kadang heran, kenapa orang merokok kalau bukan godaan syaitan? Pertama, merokok pasti batu-batu enggak? Tapi syaitan bilang keren, enggak apa-apa, sabar. Keren kalau merokok. Cewek-cewek suka. Kelihatan keren, biar terlihat friendly sama teman-teman. Padahal batuk. Kalau minum khamar kan masih ada rasa anggur, rokok enggak ada rasanya. Awalnya enggak ada pasti. Maka kenapa dia sampai merokok? Ini udah setan. Awalnya dia merokok, pahit, enggak enak, kepala pusing, tapi lanjut lagi kan? Tabdzir mengeluarkan uang pada yang haram. Kalau israf berlebih-lebihan pada yang boleh. Berlebih-lebihan, enggak perlu, ya enggak perlu. Boleh tapi ini berlebihan. Beli makanan selalu yang mahal-mahal, enggak boleh berlebih-lebihan. Ya. Ada steak misalnya harganya 5 juta, ngapain? Mending beli bakso, 1 drum. Bagi-bagi sama orang kampung, terlalu mahal. Ya kalau orang kaya mungkin bolehlah sekali-sekali, tapi kalau terus-terusan enggak boleh. Sekali-sekali mau rasa boleh aja. Terus-terusan israf, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Enggak boleh israf. Enggak boleh israf. Semua yang berlebih-lebihan tidak boleh. Beli mobil, oke, mobil mewah, ada perlunya, boleh untuk safar jauh, tapi terlalu mewah tidak signifikan. Buang-buang uang. Beli mobil Ferrari, pakai di Bekasi. Tunggu tanggal merah double seperti hari ini, baru bisa ngeng. Itu pun sudah pakai sombong, dibuka, lihat orang lihat semua. Itu masukkan Instagram dan yang lainnya, ya bikin sombong. Sudah israf, bikin apa? Emang beli mobil enggak boleh? Boleh, tapi terlalu mahal, israf. Berlebih-lebihan. Lagi saya maksa-maksa. Ya. Ada kawan punya kawan, beli mobil mewah. Kalau enggak salah dia beli 12 M. Atau mobil cap apa itu? Mobil cap jago kali. 12 M. Setelah itu dia pakai entah berapa bulan, dia bosan, dia jual. Turun 4 M. Coba 4 M bikin bangun masjid. Bisa. Hanya untuk goblok seperti itu. Israf. Ya, saya uang banyak itu bukan untuk kau foya-foyakan, itu akan ditanya oleh Allah dari mana kau dapat, kemana kau habiskan. Dalam beberapa bulan buang 4 M, ada deh. Maka jangan mubadzir, jangan israf. Taib, di antara tipuan syaitan adalah menamakan yang haram dengan nama yang indah. Seperti syaitan menamakan pohon yang diharamkan dengan pohon keabadian. Kata Allah kepada Adam dan Hawa, "Inna hadza adu laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tathma fiha wa la tadha." Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam, "Hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Kata Allah, "Ya Adam, ini iblis musuh kalian berdua, jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari neraka jahanam.
dari surga. Jangan sampai mengeluarkan kalian berdua dari surga. Kemudian kalian akan sengsara kalau di muka bumi. Di surga tuh enak, tidak lapar, tidak haus, tidak kepanasan. Selalu sejuk dan tidak telanjang. Kata Allah, "Fawaswasa ilaihi syaitan." Syaitan pun membisik-bisikin kepada Adam. Dia berkata, "Ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi? Maukah aku tunjukkan kepada engkau suatu pohon keabadian?" Allah tidak pernah menamakan pohon tersebut dengan pohon apa? Keabadian. Tapi dikasih nama pohon keabadian, buah keabadian. Sehingga kelihatan menarik kalau dimakan akan menjadi abadi. Dan itulah cara syaitan menamakan perkara-perkara yang haram dengan nama-nama yang indah. Riba dibilang apa? Bunga. Indah, racun padahal dibilang bunga. Riba dibilang apa? Bunga. Nanti sogok dibilang kerahiman. Kerahiman. Ada halawah, gula-gula, kasih gula-gula. Gula-gula sogok. Ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok disogok di neraka. Itu hadis mau dikemanain? Visa korupsi disebut apa? Visa percepatan. Betul, harusnya visa gratis. Harusnya bilang judulnya visa zolim. Zolimi orang-orang miskin, kasihan. Saya kadang-kadang, aduh kenapa harus beli kayak gitu? Udah tahu ini zolimi apa? Orang-orang miskin yang ngantri lama. Ya kalau prosedural nggak apa-apa. Ini nggak prosedural. Ini visa jatahnya orang miskin kau jual. Terus kita kenapa beli? Bantu-membantu dalam kezaliman. Bantu-membantu tidak? Membantu. Janganlah. Hidup cuma sekali. Susah kamu nanti kalau dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kira hisap gampang. Coba kamu dihisap sama seorang jemaah haji yang tidak jadi berangkat kemudian meninggal gara-gara kamu beli visanya. Siap kamu dihisap hari kiamat? Siap atau tidak? Tidaklah, ngeri mau dihisap. Ribuan jemaah haji. Orang mikir perut aja. Rubah namanya jadi visa percepatan. Padahal visa gratis, harusnya tidak ada bayar. Dibilang percepatan supaya ada harus bayar. Tapi itulah cara syaitan untuk menghalalkan yang haram. Ya. Maka dipasang dengan nama-nama yang menarik dan indah. Dilabeli dengan label-label yang indah. Seperti tadi, pohon yang haram dinamakan dengan pohon keabadian. Di antara akhlak syaitan adalah membuat sedih orang-orang beriman. Kata Allah, "Innama najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu." Sungguhnya bisik-bisik dari syaitan untuk menjadikan orang beriman menjadi sedih. Ini dalam surat Al-Mujadalah ayat 10. Ya, syaitan sering membisik-bisikin orang jadi apa? Sedih. Nanti kamu begini, nanti aku begini, jadi sedih. Ya. Sampai syaitan buat orang sedih, dibuat mimpi. Dia lagi tidur kemudian mimpi. Mimpi dia diginikan. Akhirnya dia bangun jadi apa? Sedih. Ada kawan saya lucu. Dia bilang, "Ustaz, saya kemarin dipukulin istri." Kenapa? Istri saya bangun tidur langsung saya dipukul. Kenapa? Dia mimpi saya poligami. Udah dipukul jadi korban. Belum ngapa-ngapain, baru dipukul. Gimana kalau beneran? Syaitan yang bikin orang sedih. Kalau dia nggak bisa bikin sedih di alam nyata, dia bikin sedih di alam apa? Alam tidur. Orang dibuat sedih berlarut-larut. Maka jangan ikuti syaitan. Karena kalau manusia sudah bersedih berlarut-larut, banyak kemaslahatan tidak bisa dia kerjakan. Makanya kalau misalnya seorang wanita anaknya meninggal, jangan taruh bonekanya, fotonya dipajang di kamar, sedih melulu. Sampai ketika para ulama Imam Syafi'i mengatakan kenapa tidak disunahkan untuk takziah lebih dari 3 hari, kata Imam Syafi'i, karena hal itu yujaddidul huzna, memperbaharui kesedihan. Seorang boleh sedih tapi tidak boleh berlarut-larut. Kalau berlarut-larut nanti dia banyak hal yang tidak bisa dia kerjakan. Wanita kalau sedih terus, dia tidak bisa melayani istri, tidak bisa melayani suami, tidak bisa ngurus anak-anak, sedih berlebih-lebihan. Sedih boleh, Rasulullah juga menangis. Sedih menunjukkan rahmat, tapi tidak, jangan saya berlebih-lebihan karena syaitan ingin kita sedih melulu.
Karena setan ingin kita sedih melulu. Oleh karenanya seorang jangan sampai terjebak dengan setan, karena setan selalu ingin buat seorang sedih dan sedih dan sedih sehingga akhirnya banyak kemaslahatan yang tidak bisa dia kerjakan, ya. Taib. Di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang setan. Dalam surat Al-Isra ayat 64, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib 'alaihim bi khairika wa rajilik wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'iduhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa gurura." Kata Allah, asunglah siapa saja yang kau sanggupi di antara mereka dengan suaramu. Allah bilang, setan silakan menggoda. Silakan. Karena setan diizinkan untuk apa? Menggoda. Makanya setan bilang sama Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tundalah kematianku sampai hari kiamat. Qala innaka minal munzarin. Kau akan ditunda untuk menggoda apa? Manusia. Setan mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Wahai Allah, aku akan goda anak-anak Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kata Allah, silakan menggoda. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Silakan kau goda mereka dengan suaramu, bisik-bisik. Di antaranya tafsir dari Ibnu Katsir, saya baca sebentar. Saya bacakan, ya. Jadi setan minta izin untuk menggoda, kata Allah silakan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qauluhu wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Silakan kau goda mereka, provokasi mereka dengan suaramu. Qila huwal ghina, dengan nyanyian-nyanyian. Goda mereka dengan nyanyi-nyanyian, musik-musik, joget-joget. Kalau perlu solawatan joget. Musik-musik, ngaji pakai DJ. Ini ngaji loh, bukan di diskotik. Subhanallah. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kalian campur adukan kebenaran dengan apa? Kebatilan. Ngaji cuma happy-happy, ketawa-ketiwi, joget-joget, kumpul-kumpul, pulang masuk surga. Enak banget. Ini gimana seperti ini? Bisautik, dengan suaramu. Qila huwal ghina. Qala Mujahid billahi wal ghina. Berkata Mujahid dengan hal-hal yang melalaikan dan nyanyian-nyanyian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, wasyarikum fil amwali wal aulad, dan sertailah mereka dalam harta dan anak-anak. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid, huwa ma amarahum bihi min infaqil amwal fi ma'asillah. Setan membisiki mereka agar menginfakkan harta mereka dalam maksiat. Bangga bisa beli ini, bangga bisa maksiat, bangga bisa main judi, bangga bisa beli bir yang mahal, bangga. Bangga bisa berzina dengan perempuan yang mahal, bangga. Keluarkan harta buat maksiat. Ada yang mengatakan huwa riba, jebak mereka dalam riba agar mereka melakukan riba. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita selesai dari perangai setan dalam Al-Qur'an. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut perangai setan, akhlak setan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja.